wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa melaksanakan salat tarawih berjamaah, dan sebagaimana biasa ada faedah setelah tarawih, masih membahas tafsir dari surah Al-Imran, dan ada faedah yang kita akan jelaskan dari ayat yang kemarin kita bahas tentang perdebatan orang-orang Nasrani dan juga orang-orang Yahudi. Kata para ulama ketika bicara soal ayat itu, ulama tafsir mengatakan waqad ishtamalat hadhil ayat ala nahyi anil mahajati wal mujadalati bighairi ilmin. Ayat ini maksudnya ayat 65 dari surah Al-Imran, di dalamnya terkandung larangan bahwa Islam sangat melarang seseorang melakukan perdebatan ataupun jidal tanpa ilmu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa demikian? Karena melakukan perdebatan tanpa ilmu bisa mengeluarkan fatwa-fatwa yang menyimpang, dan ini sangat bahaya dalam agama. Makanya kenapa kemudian Islam mengatur adab-adab perdebatan. Lalu apa saja adab-adab perdebatan itu? Bukan berarti kemudian berdebat dilarang secara mutlak, tidak. Karena Al-Quran juga banyak menceritakan tentang perdebatan, di antaranya bagaimana Ibrahim berdebat dengan Namrud. Tetapi ada poin-poin yang penting ketika kita berdebat, karena ini salah satu penyakit para talabatul ilmi, terutama orang-orang yang baru hijrah, orang-orang yang baru mengaji. Sementara ilmu pengetahuan mereka terbatas, baik soal akidah, soal ibadah, soal fikih dan yang lainnya. Terkadang mereka bisa berdebat dan bisa menyalahkan orang. Dan lebih parah lagi, terkadang berdebat di medsos pula, lawannya tidak jelas. Tapi di situ terkadang ada sebagian orang yang kotor lisannya kemudian mencaci maki di medsos itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ulama mengatakan di antara adab jidal itu adalah an-niyatus shadiqatu fi nusratil haqqi wad da'wah. Ketika kita berdebat itu harus ada niat yang jujur, bahwa dalam berdebat itu kita sedang menolong kebenaran dan kita sedang menyebarkan dakwah. Jangan sampai kemudian ketika berdebat kemudian timbul permusuhan di antara kita dan lawan debat kita. Akhirnya kemudian salah satu dari keduanya menolak kebenaran, dan ini bahaya. Ini yang pertama. Makanya lihat bagaimana adab Imam Syafi'i, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dia sampai mengatakan ma jadaltu aliman illa ghalabtuhu. Aku tidak pernah berdebat dengan orang alim manapun kecuali aku bisa mengalahkannya. Wa ma jadaltu jahilan illa ghalabani. Tapi tidak pernah aku berdebat dengan orang jahil kecuali orang jahil itu bisa mengalahkan aku. Lihat bagaimana ucapan Imam Syafi'i. Kalau aku berdebat dengan orang alim, aku bisa mengalahkannya. Tapi kalau aku berdebat dengan orang jahil itulah yang mengalahkanku, katanya. Kenapa demikian? Karena biasanya yang ngotot itu orang jahil. Mereka tidak punya ilmu tapi ngotot, seolah-olah mereka di atas kebenaran. Itu tidak lain karena biasanya orang jahil ketika berdebat karena tidak ada niat yang jujur kalau dia sedang mempertahankan kebenaran ataupun sedang mendakwahkan hak. Yang ada hanya egonya saja, mempertahankan pendapatnya dan juga mempertahankan idenya saja. Ini yang pertama. Yang kedua, al-ilmu sahihul mustafadu min kitabillahi wa min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Di antara adab berdebat
orang itu harus punya pengetahuan, dan pengetahuan itu dasarnya adalah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, tentunya ala fahmi salafinal ummah, sesuai dengan pemahaman para ulama salaf. Kalau orang kemudian berdebat dengan ilmu, ikhwan, pasti orang itu akan mendapatkan istifadah dari orang yang berdebat. Pamannya, saya ingin berdebat dengan antum. Saya ingin bahwa ketika terjadi perdebatan itu, saya ingin dapat ilmu yang saya tidak ketahui kecuali dari lawan debatnya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, apabila dia melakukan perdebatan, maka dia selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar yang dimenangkan itu adalah lawan debatnya. Sebab kalau dia menang, dia tidak dapat istifadah, mengambil faedah dari ilmu yang sedang diperdebatkan. Tapi kalau dia kalah, maka dia punya pengetahuan. Contoh umpamanya, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala satu hari berdebat dengan seorang alim namanya Abu Ubaidah Al-Qasim bin Sallam. Ketika itu berdua, Imam Syafi'i dan Abu Ubaidah ini memperdebatkan soal kalimat Al-Qur'an dalam masalah talak, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan orang-orang atau wanita-wanita yang diceraikan, wanita-wanita yang ditalak, dan dia wanita haid, maka masa iddahnya adalah 3 quru. Apa maksudnya 3 quru? Kalimat quru ini menjadi perdebatan para ulama. Ada yang mengatakan maknanya haid, ada yang mengatakan tuhrun minal haidi. Maksudnya kalau ada seorang wanita diceraikan, maka dia tidak boleh menikah lagi sampai dihabiskan masa iddahnya. Dan masa iddahnya ada yang mengatakan dengan 3 kali haid. Dalam pendapat yang lain suci dari 3 kali haid. Lah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berpendapat Al-Qur'u itu adalah haid. Sementara Abu Ubaidah Ibn Sallam, Abu Ubaidah Al-Qasim bin Sallam ini berpendapat bahwa Al-Qur'u itu adalah bersih dari haid. Maknanya kalau quru itu bersih dari haid, berarti ada tambahan hari. Kalau haid umpamanya 5 hari, berarti kalau bersih dari haid bisa 6 sampai 7 hari. Berdebatlah dua orang ini, Imam Syafi'i dan Abu Ubaidah ini, dengan perdebatan yang sangat sengit, disaksikan murid-muridnya. Cuman luar biasa, di akhir dari perdebatan ini, tiba-tiba kemudian Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengambil pendapat Abu Ubaidah Al-Qasim ibn Sallam, dan Abu Ubaidah ibn Qasim As-Salam justru mengambil pendapat Imam Syafi'i. Dibalik malah. Coba yang lah, itu debat benar namanya, dapat istifadah di sini kan. Jadi justru tukar-tukar pendapat, ujung-ujungnya itu tukar-tukar pendapat. Lah kalau berdebat seperti ini kan jelas di atas ilmu nih. Kita dapat faedah dari orang yang kita debat, dan dia pun dapat faedah dari kita yang berdebat. Itu tidak lain karena perdebatannya di atas ilmu. Lah kalau perdebatannya debat sambal, debat kusir, mana ada yang ada ngotot-ngototan, ikhwan. Setumbuk-tumbukan tuh jadinya. Maka debat itu harus di atas ilmu. Kemudian yang ketiga kata para ulama, raddul ikhtilaf ila kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perselisihan, ikhwan, harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Setiap perselisihan apapun harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka dalam dunia perdebatan juga sama. Jadi hujah yang harus kita kemukakan harus dari Quran dan dari Sunnah Nabi SAW, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, fa in tanaza'tum fi syai'in, ya, syai'in nakirah tufidu al-umum. Apabila kalian berselisih dalam sebuah perkara apa saja, mau perkara dunia mau perkara akhirat, farudduhu ilallah war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Sebab kalau berdebat tidak dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, tidak akan ada ujungnya perdebatan itu. Tapi kalau sudah ada patokannya, tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah, pasti akan ada ujung penyelesaian kebenarannya. Ini yang ketiga. Yang keempat, taqdimun naqli wa nususihi alal aqli wa dhununihi. Harus mendahulukan nas. Dalam berdebat itu harus mendahulukan nas, bukan akal. Akal terkadang dibutuhkan dalam dunia perdebatan, tapi akal yang tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Contoh umpamanya,
Sering saya ceritakan kepada antum perdebatan Imam Abu Hanifah dengan seorang pembesar ateis. Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala ketika itu masih kecil. Sementara orang ateis ini memang biasa berdebat dia. Satu hari kemudian Abu Hanifah ini meminta izin kepada gurunya agar dia yang mendebati lawan debatnya. Dan akhirnya gurunya mengizinkannya. Alasannya kata Abu Hanifah, kalau dia mengalahkan saya, ya wajar, saya kan anak kecil katanya. Tapi kalau saya bisa memenangkan perdebatan itu, yang bangga bukan aku tapi engkau adalah guruku katanya. Lihat, sama muridku saja sudah kalah, apalagi sama aku, kan begitu bahasanya. Lah ketika itu Abu Hanifah kemudian berangkat dan disaksikan oleh wali gubernur di daerah itu. Berangkat Abu Hanifah. Masalahnya Abu Hanifah telah jadwal, harusnya pagi, datang pula sore karena harus melewati sungai. Sebenarnya Abu Hanifah bisa saja datang cepat gitu kan, tapi Abu Hanifah ada skenario lain untuk berdebat. Ketika kemudian manusia sudah berkumpul, Abu Hanifah ketemu dengan orang ateis ini. Orang ateis ini kan mengingkari ketuhanan, PKI bahasa kitanya. Tidak ada Tuhan. Bagi mereka hidup dan mati itu hanya waktu saja, atau Al-Quran menyebutnya dahriyun namanya. Akhirnya ketika kemudian Abu Hanifah diprotes dan mengatakan, ya Abu Hanifah, engkau akan menjadi imam kaum muslimin. Dalam masalah amanah waktu saja kau tidak tepat, harusnya kau datang pagi, kenapa pula kau datang sore? Abu Hanifah mengatakan, demi Allah, aku bisa saja datang sesuai dengan jadwal. Masalahnya ketika perjalananku dari rumah kemari, sebelum aku menyeberang sungai dengan perahu itu, aku melihat peristiwa yang menjadikan aku terpukau dengan peristiwa itu. Inilah yang menjadikan aku telah datang katanya. Maka seorang ateis mengatakan, kadzabta, dusta engkau ini. Kalau begitu ceritakan apa peristiwanya. Maka Abu Hanifah menceritakan begini, bahwa di pinggir sungai itu ada pohon. Aku saksikan pohon itu, tiba-tiba pohon itu tumbang sendiri. Setelah tumbang sendiri, terpotong-potong sendiri. Setelah terpotong-potong sendiri, terserut sendiri. Setelah terserut sendiri, terpasang jadi perahu sendiri. Tiba-tiba aku naik di atas perahu, perahu di jalan sendiri sampai ke ujung katanya. Apa kata orang ateis ini? Engkau ini dusta di atas dusta. Mana ada pohon yang tumbang sendiri, terpotong-potong sendiri, terserut sendiri, tiba-tiba terpasang jadi perahu sendiri dan jalan sendiri katanya. Kadzabta, dusta engkau katanya. Sebenarnya Abu Hanifah ingin mengatakan, ini belum berdebat, ini baru mukaddimah. Dia sudah mematahkan hujahnya orang ateis. Kenapa? Kalau pohon saja tidak mungkin tumbang kecuali ada yang numbang, tidak mungkin terpotong kecuali ada yang motong-motong, tidak mungkin terserut kecuali ada yang menyerut, tidak mungkin jadi kapal kecuali ada yang buat, tidak mungkin jalan sendiri kecuali ada kodanya. Macam mana alam semesta? Tidak mungkin kemudian langit bumi tidak ada yang mengatur, ujung-ujung ada begitu, mustahil. Pasti di sana ada sang pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Lah Abu Hanifah memang orang yang paling cerdas akalnya, maka disebut ashabur ra'i namanya, ulama yang punya pengetahuan akal yang luar biasa. Lah akal yang seperti ini tidak ada masalah, karena tidak keluar daripada koridor nas Al-Quran dan Sunnah. Tetapi maksudnya kalau dalam berdebat itu menggunakan akal-akalan, keluar daripada nas dan konteks Al-Quran dan Sunnah, inilah yang dilarang. Makanya tadi perlu dengan ilmu. Ini yang keempat. Yang kelima, at-tahalli bi akhlaqil islamiyyatil aliyati asna'al jidal minal qaulil muhadzab wa ihtiramul akharin. Harus ada akhlak dalam berdebat itu. Kadang orang berdebat itu, kalau seandainya lawan debatnya tidak menerima pendapat kita, langsung kita tuduh bahwa engkau ini tidak mau menerima kebenaran. Kok bisa kalau langsung ngomong begitu? Kan ada itu orang tuh, kalau berdebat, orang itu tidak menerima pendapat kita, langsung kita tuduh orang ini tidak mau kebenaran katanya. Ikhwan, ini tidak berakhlak orang seperti ini. Kenapa kita menuduh seperti itu? Seolah-olah kita paling benar. Tidak demikian. Boleh jadi kemudian dia tidak menerima pendapat kita karena mungkin penjelasan kita tidak memuaskan kepada dia, atau mungkin ada syubhat di kepalanya.
Tidak mungkin kita langsung, oh orang itu sombong, tidak mau menerima kebenaran. Boleh jadi kita yang berdebat tidak pandai menjelaskan dalil kepada dia. Karena bukan hanya sampai dalil, harus ada fahmu adillah juga. Harus dipahamkan dalil itu sampai syubhatnya keluar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka tidak boleh kita langsung menuduh seperti itu, mengatakan orang ini menolak kebenaran. Boleh jadi kita yang tak pandai menyampaikannya, karena harus betul-betul hilangkan syubhatnya. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Amirul Mukminin, ada seorang laki-laki dari Syam. Laki-laki ini suka menabrak-nabrakan satu ayat mutasyabihat dengan ayat yang lainnya. Pokoknya orang itu dibuat bingung, ditabrak-tabrakan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Datang dia ke Madinah, tiba-tiba kemudian masuk ke pasar. Akhirnya kemudian heboh di pasar itu. Dia berdebat dengan orang pasar, kemudian ditabrak-tabrakan ayat satu dengan yang lainnya, seolah-olah bertentangan. Ya karena yang dilawan orang awam, ya akhirnya terjadilah kebingungan. Sampailah perkara ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka dipanggillah orang ini di hadapan Umar. Kemudian kata Umar bin Khattab, apa yang anda maksudkan? Kenapa anda bertanya kepada orang jahil? Tanya kepada orang alim. Kemudian Umar mengatakan, ayat yang mana yang bertentangan? Akhirnya kemudian disebutkan ayat ini bertentangan dengan ayat itu, ayat ini bertentangan dengan ayat itu. Beberapa masail dia kemukakan di hadapan Amirul Mukminin. Umar ini cerdas. Akhirnya oleh Umar diluruskan bahwa tidak ada ayat yang bertentangan satu dengan yang lain. Sebab lau kanat min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Quran itu bukan datang dari Allah, pasti akan banyak perbedaan di dalamnya. Quran ini datang dari Allah, tidak mungkin satu dengan ini bercanggah. Maka Umar menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Akhirnya dia terdiam. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, masih ada syubhat lagi di kepalamu katanya. Kemudian Umar mengatakan, datangkan tongkat katanya. Kalau masih ada syubhat di kepalamu, kupukul kepalamu katanya. Biar keluar syubhatnya. Dia mengatakan sudah enggak ada syubhat lagi kepala itu. Lah, contoh seperti ini, berdebat itu mengeluarkan syubhat dari orang. Nah, makanya penting juga seseorang itu harus punya ilmu dan punya at-tahalli bi akhlaqil islamiyatil 'aliyah. Betul-betul punya akhlak yang benar saat berdebat itu. Kemudian juga yang keenam, antakuna ghayatuhu idharul haq. Memang ujung dari perdebatan itu adalah mencari kebenaran. Kalau antum berdebat tidak dapat faedah, ngapain berdebat? Tinggalkan saja. Karena tidak semua orang itu harus diperdebatkan begitu. Kalau tidak ada faedahnya ngapain? Karena akan mewariskan kebencian, permusuhan, hasad, macam-macam penyakit hati muncul nantinya. Kurang tidur, mikirin, ngapain kemudian kalau tidak ada faedahnya? Makanya kenapa kemudian Islam itu sangat melarang dalam berdebat itu? Karena banyak hal. Satu, bisa menghilangkan berkah. Di zaman Nabi SAW pernah mendapatkan wahyu dari Jibril tentang tanggal Lailatul Qadar. Ya Rasul itu sudah tahu Lailatul Qadar itu tanggal sekian. Itu diberitahu oleh Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Saking senangnya Rasul, keluar dia. Di tengah jalan Rasul disibukkan dengan dua orang yang berdebat. Entah apa perdebatan, sampai kemudian keduanya mengangkat suara di atas suara nabinya. Maka Nabi SAW berusaha melerai dua orang ini, sampai akhirnya kemudian selesai dan keduanya saling minta maaf. Dari sini Rasul lupa bahwa dia akan memberitahu tanggal Lailatul Qadar. Balik lagi dia. Sejak itulah Nabi SAW dilupakan tanggal Lailatul Qadar. Makanya Nabi SAW mengatakan, carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir Ramadan. Coba bagaimana kalau seandainya tidak ada orang berdebat, tentu kita sudah tahu tanggalnya. Tapi gara-gara ada orang berdebat, hilang berkahnya. Akhirnya tidak tahu malam Lailatul Qadar itu malam apa. Sampai Aisyah radhiyallahu anha ditanya soal Lailatul Qadar, dia mengatakan Lailatul Qadar itu sama dengan Ismul A'zam fi Asmaul Husna. Lailatul Qadar itu sama dengan Ismul A'zam, nama Allah yang agung yang kalau kita berdoa pasti mustajab. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kita tidak tahu Ismul A'zam, nama Allah yang agung kalau kita berdoa pasti mustajab, kalau kita meminta pasti diberi. Kita tidak tahu yang mana satu dari 99 nama itu. Bisa saja Allah, bisa saja Al-Hayyu, bisa saja Al-Qayyum, bisa saja Ar-Rabb. Kita tidak tahu yang satu mana. Yang jelas bahwa kita dituntut mencarinya.
lah sebagaimana Allah sembunyikan Ismul A'zam dalam Asmaul Husna, begitu juga tanggal Lailatul Qadar dalam malam Lailatul Qadar. Ini yang pertama. Bayangkan, gara-gara perdebatan hilang berkah Lailatul Qadar. Satu. Yang kedua, bahaya berdebat ini ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa mewarisi penyakit hati. Betapa banyak orang-orang yang kalah berdebat sakit hati dia. Ada seorang ahli bahasa, saya lupa namanya, itu mati gara-gara ju'lan. Bahasa Arab ju'lan itu gara-gara gondok dalam hatinya. Dia berdebat soal bahasa, akhirnya kalah. Akhirnya kemudian kepikiran sakit, mati dia. Ya, bayangkan, bisa melahirkan penyakit hati. Makanya lebih baik belajar daripada berdebat. Buat apa? Belajar. Ya. Bahkan kalau kita melihat bagaimana adabnya Imam Syafi'i dengan Yunus ibn siapa itu As-Sulafi, ya. Jadi Imam Syafi'i rahimahullahu taala satu hari dia berdebat dengan muridnya namanya Yunus ibn Abdil A'la. Naam, Yunus ibn Abdil A'la As-Sulafi rahimahullahu taala. Ini namanya guru dengan murid nih. Imam Syafi'i gurunya, Yunus ibn Abdil A'la As-Sulafi ini muridnya. Entah masalah apa berdebat ini. Akhirnya kemudian Yunus ini sampai emosi, Yunus ibn Abdil A'la ini sampai emosi, mengangkat suara di hadapan Imam Syafi'i, dan selepas berdebat itu dia tidak mau datang lagi ke majelisnya. Lihat, gara-gara berdebat nggak mau lagi datang di majelisnya. Rupanya tradisi seperti ini banyak di ikhwan-ikhwan. Kalau tidak suka dengan ustadznya tidak mau hadir dia. Ustadz apa itu? Bayangkan ya. Akhirnya diharamkan ilmu kan. Besoknya Imam Syafi'i rahimahullahu taala datang kepada muridnya ini. Ada kata-kata yang bagus yang ingin saya sampaikan dari perkataan Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Beliau mengatakan la tuhawil intisar fi kullil ikhtilafat. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kamu jangan terus berusaha supaya setiap perselisihan harus menang. Tidak semua perselisihan harus menang, ikhwan. Tidak semua perdebatan itu harus kita yang menang. Terkadang kita kalah, terkadang orang lain menang, kan begitu. Jangan kemudian egonya ditinggikan. Fa ahyanan, terkadang kasbul qulub aula min kasbil mawaqif. Terkadang memberikan ketenangan kepada hati orang yang kita ajak berdebat itu lebih utama dibandingkan kita mempertahankan pendapat supaya orang itu mendapatkan pendapat kita. Artinya apa? Tidak semua kita paksakan ide kita itu dikonsumsi orang. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, la tahdamil jusur allati banaitaha wa abbartaha farubbama tahtajuha lil audati yawman ma. Janganlah engkau putuskan jembatan yang sudah kau bangun dan kau jalani di atasnya. Nanti pada satu hari kau juga butuh dengan jembatan itu. Terkadang ada murid-murid dia gondok dengan ustadznya, sampai akhirnya tak mau lagi duduk di majelis taklim. Dia tidak tahu satu hari dia akan balik lagi ke situ tuh. Nanti akan suatu hari ini akan balik lagi dan duduk di situ lagi. Akan butuh juga dia. Nah, itulah kata Imam Syafi'i kepada muridnya itu. Makanya boleh membenci, tapi jangan kemudian berlebihan. Sebagaimana tidak boleh cinta sampai ekstrim dan fanatik. Boleh jadi cinta jadi benci atau benci jadi cinta. Hati ini yang membolak-balikan Allah. Kemudian dia mengatakan akrihil khata lakin la takrah al mukhti. Kau boleh tidak suka dengan kesalahan, tapi jangan kau tidak suka dengan orang yang berbuat salah. Kenapa demikian? Kita lihat bahwa kata beliau, fa inna mah matana hiya an naqdi alal mardi la alal mardi. Tujuan kita kan kalau kita mengobati orang adalah kita menghilangkan penyakit orang yang ada pada orang itu. Namanya ada orang sakit, punya penyakit. Kita berusaha menghilangkan penyakitnya, bukan kita hilangkan orangnya. Kalau kita hilangkan orangnya mati kan itu ya. Kita menghilangkan penyakitnya bukan orangnya. Terkadang kita benci sama orang itu, luar biasa benci sama orang. Ingat ikhwan, ainul ghadab, mata orang yang marah dan benci itu semuanya jelek di mata dia, walaupun ada segudang kebaikan. Tetapi ainur ridha,
Mata orang yang cinta, walaupun dia segudang kesalahan, dia dianggapnya baik saja. Begitulah mata manusia itu. Kadang-kadang satu kesalahan, semua kebaikan hilang. Tapi kalau sudah mata cinta, sebenarnya dia banyak salahnya, kebaikannya sedikit. Itu pula yang dibangga-banggakannya. Maka itulah bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengajarkan kepada kita akhlak dalam berdebat di sini. Inilah diantara faedah yang kemarin lupa saya jelaskan. Wallahu ta'ala alam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari Rasul.